Nah kita kan berhenti dulu tuh, break. Nah si Amsi ini cerita, tadi ada pendaki tahu di sana katanya gitu. Dia juga mau turun katanya gitu. Di mana? Di pos 3 kata dia gitu. Di situ kaget dong, orang aku nggak lihat apa-apa. Si Aldo juga nggak lihat apa-apa. Dan itu nggak ada pendaki lain? Nggak ada yang naik dan nggak ada yang turun juga. Karena emang weekday ya? Weekday, iya. Weekday. Nah di pertengahan pos 1 kan kita jalurnya udah kelihatan kebun-kebun warga tuh ya. Pas lihat ke arah kebun, nggak tahu itu yang aku lihat itu beneran makhluk itu atau bukan. Mungkin karena aku capek juga gitu kan. Tapi yang aku lihat itu sosok putih di tengah-tengah kebun. Nah di tengah-tengah aku lihat sosok yang putih yang tadi sebelumnya dilihat di pertengahan yang pos di perkebunan 2. warga ini. Dia di arah depan dan dia lari kenceng banget ke arah aku. Di video kali ini adalah video perdana kita untuk cerita mistis pendakian. Dan ini bener-bener kita eksklusif banget. Ini kita sambil ngecamp di salah satu bukit. Mungkin kita samarkan aja namanya untuk menjaga ini ya. Di salah satu bukit di kaki Gunung Salak. Dan ini ini waktu menunjukkan pukul, boleh diperlihatkan, jam 2:24 ya. Kurang lebih 2:30 ini ya Kak. Iya. 2:30 pagi ini kita melaksanakan podcast di bukit Gunung Salak ini. Oke, jadi ini adalah cerita pendakian Kak Uci ya? Iya, Kak Uci ke Gunung Gede. Gunung Gede ya? Ya. Oke, ke Gunung Gede. Via jalur Gunung Putri. Via jalurnya Gunung Putri. Oke, siap. Bisa langsung diperkenalkan dulu Kak sebelumnya? Oke, ya perkenalkan, saya Uci, asli Tasik, tapi di sini tinggal di Bogor. Itu ngekos di daerah Yasmin. Oh, jadi Kak Uci ini di Bogor ngekos. Ya. Tapi untuk keluarga pada di Tasik. Tasik. Dan Kak Uci ini di sini kuliah atau gimana, kerja? Kerja. Iya. Oke, Kak Uci, bisa diceritakan mungkin itu awal kisah mistis pendakian Kak Uci ini yang pernah Kak Uci alamin? Oke, jadi waktu itu sekitar bulan Agustus tahun lalu ya. Tahun lalu berarti Iya. ya. Oke. Agustus tahun lalu, akhir Agustus tanggal 30 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kita merencanakan pendakian ke Gunung Gede via jalur Putri. Kita mendaki itu 4 orang, rombongan kita 4 orang ya, 2 cewek, 2 cowok. Yang satu namanya Amsi, yang cowok itu 2 namanya Aldi dan Aldo. Oke. Ya, kita berangkat hari Minggu. Hari Minggu pagi kita berangkat, Minggu siang kita berangkat dari Salabenda. Yang kita kumpulnya di Salabenda tuh ya. Titik kumpulnya di Salabenda. Ya. Kita berangkat habis zuhur jam 1, sekitar jam 1, nyampe base camp itu sekitar jam 2:30 sore. Karena kan kita ke sorean tuh, kita nggak mungkin trek malam karena nggak mau juga sih. Posisinya kan aku lagi hike juga waktu itu, jadi kita menghindari untuk mendaki di malam hari, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Jadi meminimalisir ya terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan. Ya, gitu. Oke. Jadi kita tunda pendakian. Tadinya kan kita emang niatnya hari Minggu, karena kan hari Minggu itu banyak mendaki dari luar juga kan, yang mendaki di weekday. Soalnya kan pasti, apalagi para pekerja itu kan hari Minggu pasti free kan. Nah, kita rencananya hari Minggu naik, cuman kita karena kemalaman, kesorean datangnya, jadi kita tunda ke hari Senin. Kita istirahat. Hari Senin pagi jam 5 itu kita mulai prepare jam 7, sekitar jam 7 kita mulai pendakian tuh. Mulai pendakian jam 7. Awalnya sih pendakian biasa aja, kayak biasa aja, kita happy ya kan. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kendala apa-apa gitu kan. Logistik semua udah prepare semua pokoknya. Fisik juga kita udah istirahat kan ya. Udah kita jalan jam 7 sampai Surken kan kita
emang niatnya itu kita campnya di Surken ya kan, Di alun-alun di Surya alun-alun Kencana Surya ya. Kencana, Oke. iya. Dan kita niatnya itu emang pengennya campnya di Surya Kencana Barat karena di sana kan dekat mata air dan dekat juga ke lokasi summit ya kan, biar nggak terlalu jauh summitnya gitu. Nah udah tuh kita sampai sampai Sultan Timur itu sekitar jam 7 malam. Itu kelebihan estimasi sih. Harusnya kan kita bisa memanage waktu 8 jam kan ya, estimasi dari base camp ke Sultan itu 8 jam. Tapi 8 karena jam. iya, karena kita jalannya lelet, kita hampir 12 jam di perjalanan Perjalanan. itu. Iya. Soalnya kan kita bawa pemula juga tuh. Kan kasihan juga kan kalau fisiknya nggak kuat, takutnya kenapa-napa gitu kan. Ya udah kita jalan pelan-pelan, yang penting kita nyampe gitu. Nah udah tuh jam 7 malam kita sampai Sulkon dan ternyata di sana cuacanya lagi cuaca buruk Kak. Buruk nih. Mungkin apa nih cuaca buruknya, anginnya yang besar Iya. atau hujan turun? Di sana lagi badai. Lagi badai. Lagi badai cuman nggak disertai hujan. Cuma angin aja, anginnya kenceng banget. Dan seharusnya kalau kita mengikuti yang baiknya gitu kan, kita kan kalau udah tahu cuaca buruk kita kan harusnya berhenti ya, berhenti dan dilarang melanjutkan pendakian. Tapi karena keegoisan kita lanjut tuh, karena kita kan emang pengen banget campnya di Sultan Barat tuh ya. Akhirnya kita lanjut, itu kan dari timur ke barat itu kan lumayan jauh. Menyeberang dong ya. Iya, sekitar berapa jam ya, 2 jam kayaknya perjalanan dari timur ke barat itu. Saking luasnya mungkin itu ya. Iya. Jadi 2 jam itu perjalanan. Kita menerjang badai itu. Awalnya sih kita biasa aja kan, nggak kenapa-napa, cuma kedinginan aja gitu kan. Nah pas sampai Sultan Barat itu kan kita mau buka tenda, mau langsung buka tenda karena kan kita udah kedinginan banget tuh. Bayangin aja Kak, kena badai, udah gitu agak gerimis ya, emang agak gerimis, kabutnya juga tebal banget. Sampai kita kan center, itu kan kita cuma ngandelin satu headlamp doang tuh ya, center aja jarak pandangnya itu cuma 1 meter saking tebalnya kabut tuh kan. Udah tuh sekitar jam 9 kita sampai di barat. Dan ternyata di barat itu udah nggak ada pendaki, udah pada turun kan, hari Senin itu udah pada turun, cuma ada beberapa tenda doang tuh. Kalau nggak salah cuma ada 4 tenda di sana. 4 tenda, dan itu yang turun atau yang baru mau naik gitu? Itu yang lagi camp, udah sampai duluan. Udah sampai duluan. Udah sampai duluan. Oke. Itu sekitar 4 tenda dan jaraknya jauh-jauh, nggak kayak kalau di sini kan Berdempetan. Nah, di sana karena kan emang luas juga, mungkin beda-beda rombongan juga kan ya. Jadi mereka pisah-pisah jauh-jauh gitu. Nah kita sambil nyari lokasi, udah tuh kita jaraknya jauh juga sama pendaki yang lain. Udah tuh kita ada lokasi yang kita kita lihat itu lokasinya nyaman gitu kan. Oke. Dekat mata air juga. Nah udah tuh kita di situ prepare buat berdiriin tenda tuh ya. Udah yang cowok-cowok diriin tenda, berusaha buat mendirikan tenda itu ya. Ternyata si Amsih ini udah kedinginan banget Kak. Kita tinggal bongkar tenda dulu tuh. Kita tinggal bongkar tenda, nggak taunya pas balik lagi temen aku yang cewek namanya Amsih, dia udah kedinginan banget, dia udah menggigil banget. Nah udah kayak gitu kan kita panik tuh ya. Akhirnya kita keluarin semua SB, sleeping bag kita dikeluarin, sama jaket-jaket dikeluarin buat melindungi dia. Takutnya kan dia kena hipo kan ya. Iya, takutnya kena hipo ya. Udah tuh dia dipakein jaket, semua SB dikeluarin. Yang cowok-cowok fokus lagi ke tenda. Nah aku meluk dia tuh ya, dia pokoknya udah menggigil parah. Aku kasih minum, terus aku meluk dia. Nggak lama aku yang kena, dia udah mendingan tuh ya, dia udah mendingan. Nggak lama aku yang kaku, sampai aku tuh nggak bisa berdiri sama sekali saking dinginnya. Itu kan kita udah kelamaan, bayangin aja dari jam 7 sampai jam 9 itu kena badai. Nah udah kedinginan parah, akhirnya kita manggil pendaki yang lain, rombongan yang lain kan. Minta kita tolong mungkin. bingung juga kan. Di situ kita cuma berempat, udah gitu nggak ada senior lah istilahnya kan. Aku juga emang udah beberapa kali sih mendaki, cuman belum terlalu lama kan ya, apalagi bawa pemula. Nah udah tuh kita akhirnya minta tolong ke pendaki lain, ditolongin tuh kita dibawa dulu ke tenda mereka. Nah udah tuh kita dibawa dan kita istirahat, pokoknya di situ dikasih air hangat. Udah tuh kita membaik. Dari situ tenda itu nggak bisa berdiri sama sekali. Dan itu untuk beristirahat itu di tenda yang mana dong? Di tenda pendaki yang lain itu. Jadi itu kapasitas 4 orang.
enggak, kapasitas 5 orang, dibuat kita dimasukin 5 orang. 5 orang? Iya, mereka kan itu berlima, Hmm. tapi pasang 2 tenda. Harusnya kan 3 sama 2, tapi kita dimasuki sama 5 orang dan 4 orang. Itu bejubel banget pokoknya. Oh, jadi dempet-dempetan gitu Iya, ya? di tenda itu. Nah udah tuh, kan kita istirahat sekitar jam 4. Tadinya kan kita prepare untuk summit ke puncak ya kan. Ternyata badai itu masih kenceng banget. Badai nggak berhenti sampai pagi. Udah tuh, akhirnya kita tunda sambil kita masak-masak dulu kan. Sekitar jam 11 itu badainya udah mulai reda dan kita mau lanjut summit tuh ya. Tapi kita summit abis zuhur. Habis zuhur. Iya, abis zuhur kita summit sekitar jam 1. Perjalanan dari tempat kita camp ke summit itu nggak memakan waktu cukup lama sih. Sebentar mungkin. Sejam setengah lah. Apa memang karena jaraknya yang nggak terlalu jauh? Iya, jaraknya emang nggak terlalu jauh dan kita juga emang nyantai juga sih sebenarnya. Kalau yang udah biasa gitu 1 jam juga nyampe. Biasanya ya. Kita sekitar 1,5 jam baru nyampe. Nah, perjalanan summit nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa, baik-baik aja kan. Di situ juga badai udah mulai reda tuh kan. Nah udah tuh kita summit kan emang kita nggak boleh lama-lama ya di atas itu karena kan bau belerangnya juga udah makin siang bau belerangnya makin tajam. Iya, makin tajam ya. Nah, ya. Kita nggak lama sih di sana, cuma foto-foto gitu kan. Udah sekitar jam 2:30 itu turun summit. Turun 2:30. dari puncak ke tempat kita camp. Nah, 2:30 dan kita turun itu sekitar jam 3:30 sore. Kita mulai prepare untuk turun jam 3:30 sore. Nah udah tuh kita sampai ke, kan dari barat ya kita camp, sampai ke timur itu untuk turun sekitar jam 5:30 kayaknya. 5:30. Ya 5:30 karena kita ke maghriban di pos 4. Oh, kemagribannya di pos 4 itu. Nah kita berhenti di pos 4. Nah di situ tuh kita mulai merasakan aura-aura mistisnya. Oh, jadi mohon maaf nih Kak. Jadi apa hal mistis yang Kakak dapatkan selama di pendakian di Gunung Gede ini? Jadi pas arah untuk turun ya? Iya, soalnya kan kita kena trek malam pas mau turun. Seharusnya nggak kena trek malam tuh ya? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Iya, pokoknya estimasi kita pokoknya jangan sampai ngelewatin jam 10 malam aja gitu, udah sampai base camp. Tapi kita ini maghrib itu masih di atas, masih di pos 4. Masih di pos 4. Jadi awalnya itu kita ngerasain mistisnya di pos 4 tuh ya. Awalnya si Amsih nih, emang dia agak sensitif anaknya kan. Amsih ini, jadi dia tuh kepleset terus, pleset kesandung. Padahal dia nggak, apa sih namanya, jalannya biasa aja gitu. Jadi mungkin mohon maaf seperti kayak diselengkat gitu ya? Nah iya gitu. Itu terjadi beberapa kali tuh sama dia. Kan posisinya gini, aku duluan, aku yang mimpin perjalanan karena aku kan yang bawa headlamp. Jadi kita berempat itu cuma mengandalkan satu headlamp doang. Harusnya kan dari berempat itu satu-satu kita pakai headlamp ya. Nah tapi di situ cuma aku tuh yang bawa headlamp. Mungkin aku yang jalan duluan, disusul sama si Aldi dan Amsi, yang paling belakang Aldo. Nah si Amsi sama Aldo ini yang pertama merasakan mistisnya itu, yaitu dia kepleset terus tuh berdua. Udah tuh kita sampai pertengahan pos 4 ke pos 3. Sampai di pertengahannya itu si Amsi ini kepleset lagi tuh. Tapi dia nggak tahu dia keplesetnya kenapa tiba-tiba aja gitu. Nah kita sampailah di pos 3. Nah di sini nih di pos 3 juga. Jadi kan emang posisi turun kita itu cuma satu rombongan doang tuh. Rombongan kita aja yang turun, nggak ada pendaki lain karena kan mereka udah pada turun duluan kan, kita terakhir. Nah di pos 3 itu kan kita berhenti, seharusnya baiknya setiap pos itu kan kita berhenti dulu ya. Di setiap pos itu kita berhenti, tapi kita lanjut tuh memaksakan iya lanjut aja karena kan kita emang mengejar waktu juga. Oke, jadi estimasi perjalanan Kakak ini dari pos 4 sampai ke pos 3 ini kurang lebih berapa jam perjalanan tuh Kak? Sekitar 2 jam kayaknya. Sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan. Iya.
Dan prediksi kakak itu di pos 3 kakak sampai sekitar jam berapa itu? Dari pos 4 ke pos 3. Ya, Estimasinya kita sejam setengah sih, kita harusnya udah nyampe. untuk jamnya sendiri di pos 3 nyampainya mungkin jam berapa itu? Jam 8-an. Jam 8 malam di pos Sekitar 3. jam 8-an kayaknya. Dan itu nggak ada pendaki lain Nggak ada yang naik dan nggak ada yang turun juga. karena emang weekday ya. Weekday, iya. Weekday. Oke, dilanjut lagi kak silakan. Nah, di pos 3 itu kan aku jalan tuh duluan. Si Amsi tiba-tiba berhenti tuh berdua, mereka berhenti. Kita kan, Amsi ayo lanjut gitu kan. Iya bentar katanya gitu kan. Dia berhenti agak lama sih. Terus kayak orang ngobrol gitu, tahu nggak sih? Kayak orang ngobrol tuh mereka berdua, tapi kayak ngobrol sama yang lain gitu. Jadi semacam, mohon maaf, kayak semacam dia ngobrol sama rombongan lain gitu ya. Iya, padahal di situ tuh nggak ada rombongan lain sama sekali yang aku lihat. Tapi mereka kayak ngobrol gitu sama yang lain, mereka berdua tuh. Nah udah tuh kita akhirnya lanjut, karena kan takut kelamaan juga kan. Akhirnya ayo Amsi ayo kita lanjut gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah kita sampai pertengahan pos 3. Enggak, pos 2. Kan kita mau lanjut dari pos 3 ke pos 2 ya kan. Pertengahan pos 2. Nah kita kan berhenti dulu tuh, break. Nah si Amsi ini cerita, tadi ada pendaki tahu di sana katanya gitu. Dia juga mau turun katanya gitu. Di mana? Di pos 3 kata dia gitu. Di situ kaget dong, orang aku nggak lihat apa-apa. Si Aldo juga nggak lihat apa-apa. Karena emang yang kakak sama Aldo ini kan jalan duluan ya. Mm-mm. Dan itu jaraknya terlalu jauh gak sih renggangnya? Lumayan sih. Lumayan. Iya, lumayan agak jauh. Nah dia cerita katanya, orang tadi ada pendaki katanya gitu, ada rombongan katanya gitu kan, kiri kanan ada orang katanya, malah dia ngajakin aku ngopi katanya gitu. Di pos 3 Di itu. pos 3 itu, iya, padahal aku nggak lihat sama sekali ada orang di situ. Makanya kan kita nggak berhenti berdua. Aku sama si Aldo ini nggak berhenti, lanjut aja jalan karena emang nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi mereka lihat katanya ada rombongan yang mau turun. Dia juga mau turun gitu kan. Nah sampai pos berapa ya? Pos 2 kita berhenti lagi. Dan emang bener-bener nggak ada pendaki lain kan di situ. Di pos 2 udah tuh kita berhenti. Kan di situ ada apa namanya? Pohon yang tumbang, yang bekas tumbang gitu yang ngalangin jalan. Oke. Nah kita dipakai buat istirahat tuh, kita duduk di situ. Nah yang pertama kan aku di sebelah kanan, aku duduk sebelah kanan, disusul sama si Amsi di sebelah kiri. Nah si Aldi itu di tengah. Nah yang paling belakang itu si Aldo. Terus dia ngikutin ke arah depan, ke depan kita, dan dia ngelihat ke arah belakang. Nah di situ dia kayak ngelihat sesuatu tuh, dia kayak kaget gitu kan, ekspresi mukanya. Terus nggak lama, Uci, jangan di situ, kata dia gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, pindah aja. Aku udah ngerasain nggak enak sih, cuman aku nggak mau ngomong apa-apa kan di situ karena udah takut juga kan. Nah udah tuh, aku akhirnya pindah ke tengah dan dia duduk sebelah sini. Terus dia ngomong katanya, udah yuk, breaknya jangan lama-lama, katanya gitu, nggak enak digituin. Ngejar waktu juga katanya gitu. Ya udah kita nurut aja kan, kita akhirnya melanjutkan perjalanan dari pos 2 ke pos 1 tuh ya. Nah dari situ kita udah ngerasa kelelahan banget tuh ya. Bayangin aja dari jam 3:30 dan jam 9 itu masih muter-muter di pos 2. Jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu masih di pos 2 kita. Masih di pos 2. Di situ sih paling lamanya kita. Jadi tuh kita jalan tapi kayak nggak sampai-sampai gitu. Mohon maaf, digemblingin mungkin kayak. Ya kayak gitu dah. Dibuat keder mungkin ya. Jadi kan harusnya si jalur itu lurus, maksudnya emang belok-belok cuman satu arah. Seingat kakak nih. Seingat aku tuh pas naik emang jalurnya nggak ada, jalur bercabang gitu nggak ada. Nah pas kita turun anehnya itu jalurnya bercabang, kita temuin jalur bercabang terus. Kita kan bingung ya ini kemana, ke kanan apa ke kiri, ke kanan ke kiri gitu kan. Akhirnya kita mengikuti yang ke kanan tuh awalnya. Udah kita jalan agak jauh, ternyata yang jalur yang kita pilih itu buntu. Nggak ada jalan lain atau nggak ada, jadi benar-benar putus di situ aja. Jadi kita mau lanjut juga kan ke bawahnya udah kelihatan jurang kan ya. Akhirnya kita balik lagi ke arah yang tadi kita lihat sebelumnya tuh. Udah akhirnya itu kita jalurnya benar tuh ke situ.
Nah di depan kita nemuin lagi dong yang kayak Bercabangan. gitu. Iya, bercabang lagi. Jadi tuh kayak kita muter-muter di situ sebenarnya, nggak nyampe-nyampe. Tapi mohon maaf, ketemu lagi di jalan yang putus itu tuh, yang buntu itu. Iya, tapi beda jalur sama yang sebelumnya. Tapi buntu juga gitu. Buntu juga. Jadi tuh kita kan yang pertama kita nemuinnya kayak jurang gitu. Nah yang kedua jadi kayak pohon-pohon yang udah tumbang gitu, dialangin pohon-pohon yang udah tumbang. Akhirnya kita balik lagi ke arah yang sebelumnya kita lihat. Udah tuh kita lanjut sampai berapa kali ya, 2 atau 3 kali gitulah kita nemuin jalan yang bercabang itu. Seharusnya emang nggak ada. Nah udah tuh ya, sampai di pos 2, alhamdulillah kita sampai pos 2 sekitar jam 11 mungkin. Jam 11 malam. Iya, harusnya kita udah sampai base camp itu jam 11 itu. Karena kita ya nggak tahu lah dibuat kayak gimana. Jam 11 masih di pos, pos 1. pertengahan pos 2. Pertengahan pos 2. Iya, dari pos 2 ke pos 1 itu pertengahan, belum sampai pos 1. Nah di pertengahan pos 1 kan kita jalurnya udah kelihatan kebun-kebun warga tuh ya. Kita tukeran tuh, tuker posisi. Aku paling belakang, Amsi, terus yang cowok-cowok paling depan. Karena kan mereka lebih berani kan ya, cowok-cowok. Akhirnya kan tuker posisi itu. Nah aku paling belakang. Pas lihat ke arah kebun, nggak tahu itu yang aku lihat itu beneran makhluk itu atau bukan. Mungkin karena aku capek juga gitu kan. Tapi yang aku lihat itu sosok putih di tengah-tengah kebun, di pohon. Nggak tahu itu apa, mungkin ya itulah apa namanya, karung lah atau apa, tapi kan kelihatan malam kayak sesuatu kan ya. Nah di situ aku bilang tuh ke teman, cepetan dong jalannya gitu kan. Mereka nggak lihat, cuma aku aja yang lihat. Emang kenapa? Nggak apa-apa, cepetan aja. Udah tuh kita cepet-cepet. Nah pas pertengahan kan ada tangga-tangga gitu ya. Di pertengahan tangga itu tiba-tiba si Aldi bilang kayak gini, udah kalian duluan aja katanya gitu. Dia udah kelihatan apa sih, kayak udah lelah banget gitu kan. Udah kalian duluan aja, gue mau di sini dulu kata dia gitu kan. Terus dia balik lagi, dia kayak ngomong sendiri, tau nggak, disenterin kayak gini nih, udah lu jangan ganggu gue katanya gitu. Emang dia orangnya agak sensitif sih sama hal-hal yang kayak gitu. Dia kayak ngobrol sama orang aja gitu, cuman kita nggak lihat apa-apa. Kan kita panik ya, dia kenapa gitu. Udah nggak apa-apa kata si Aldo ini, udah nggak apa-apa katanya gitu, kita duluan aja gitu kan. Tapi kan ya namanya satu rombongan, masa kita mau ninggalin temennya ya kan, Nggak mungkin dong. Tapi kita diam di situ, si Aldinya malah marah, kita nyuruh duluan. Ya udah akhirnya kita duluan jalan pelan-pelan. Itu kan posisinya emang gelap banget ya, dia nggak bawa senter sama sekali. Nah udah tuh kita lanjut sampai mau ke pos 1. Di situ sih finalnya. Di situ benar-benar kayak puncak mistisnya tuh di situ. Bahkan sampai di pos 1 itu masih merasakan hal seperti itu. Masih. Jadi itu sebelum ke pos 1 sekitar jarak 500 meter lah mau ke pos 1. Kan aku jalan duluan. Sementara si Aldi itu masih di belakang kan. Aku khawatir kan, takutnya kenapa-napa. Ini Aldi gimana? Udah nggak apa-apa kata dia gitu. Nah selang beberapa menit si Aldi nyusul tuh. Udah teriak-teriak dari belakang, weh tungguin katanya gitu. Alhamdulillah kan kita lega kan. Udah tuh nungguin si Aldi. Pas Aldi datang kita lanjut lagi. Kan jalannya tuh udah mau sampai pos 1 nggak berani jalan sendiri-sendiri kak. Jadi aku posisi yang paling depan sama si Aldi, si Amsi sama si Aldo. Jadi jalannya barengan gitu. Nah di tengah-tengah aku lihat sosok yang putih yang tadi sebelumnya dilihat di pertengahan yang pos di perkebunan 2. warga ini. Dia di arah depan dan dia lari kenceng banget ke arah aku. Dia bener-bener larinya kayak apa ya, mohon maaf, kayak anjing yang aku lihat itu. Jadi mohon maaf nih, dia seperti menubruk gitu. Iya, dan posisinya pas banget ke arah aku. Terus kayak gimana sih ya, pokoknya kenceng banget dah. Terus kan aku refleks kan dia tuh ke arah aku banget, refleks ke kiri. Nah di situ tuh udah kelihatan banget wujudnya. Itu jelas banget. Iya. Dan itu yang melihat kakak sendiri atau semuanya? Aku aja. Sendiri. Iya. Yang lain nggak melihat nih. Enggak. Di situ kan teriak ya.
ya bayangin aja dia larinya ke arah aku banget dan bener-bener kelihatan gitu kan. Udah di situ nangis. Kita mau manggil ranger tadinya tuh ya, cuman kan gimana, mereka nggak mungkin ninggalin aku. Terus nggak ada pendaki yang biasanya kan kita kalau ada apa-apa kita ngasih pesan gitu kan ke pendaki lain yang turun, dan ini sama sekali nggak ada. Jadi kita bingung kan, kita mau manggil ranger apa gimana. Udah tuh kita diem dulu lama di situ. Harusnya kita manggil bantuan ya dari bawah, tapi kita nggak bisa, sinyal juga kan belum dapat. Ya udah kita baca doa sebisa kita aja tuh di situ. Dan alhamdulillah kita bisa melewati itu sekitar jam nyampe pos 1 itu sekitar jam setengah 12 malam. Iya, setengah 12 malam. Dan dari pos 1 ke base camp juga kan lumayan agak jauh. Lumayan jauh juga itu. Iya. Udah tuh kita alhamdulillah sampai pos 1 jam setengah 12, kita break di situ. Nah di situ kan biasanya ada yang jaga ya. Di pos 1 ada ranger yang jaga. Udah tuh kita break, kita lanjut ke base camp dan nyampe base camp itu sekitar jam 12. Jam 12 lebih. Itu udah di tempat semaksinya ini? Udah Sampai base camp. Jam berapa tadi? Maaf. Jam 12 lewat. Jam 12 lewat? Iya. Mungkin ada gambarannya sekitar setengah 1? Iya ada. Ada. Baru nyampe itu ya? Baru nyampe dari setengah 4 sore. Oke, jadi mungkin ada yang tadi saya ingin tanyakan juga, cuman kan saya nggak enak ya untuk memotong pembicaraan. Mengenai kakak berangkat ini dengan kondisi sedang haid lah ya, Iya. sedang halangan. Itu nggak dipertimbangkan terlebih dahulu apa kayak gimana? Enggak sih, karena emang sebelumnya juga sering ya nanjak dalam posisi haid, itu nggak kenapa-napa sebenarnya. Yang penting kita kan namanya di gunung itu kita harus jaga etika, terus persiapan fisik juga. Dan itu pertama kali aku ngerasain yang mistis di situ. Sebelumnya nggak pernah, selama mendaki itu nggak pernah ngerasain yang namanya mistis. Dan baru pertama kali di Gunung Gede kemarin. Itu untuk pertama kalinya kakak merasakan hal seperti Iya, itu? Pertama kali. Sebelumnya emang, jadi tuh gimana ya, sebelumnya emang agak sensitif juga sih sama hal-hal yang mistis kayak gitu. Sering ngeliat lah, tapi nggak sampai ngeliat yang jelas banget gitu. Mungkin hanya sekelebat-kelebat Iya. aja atau suara-suara Nah gitu. iya gitu. Tapi di situ benar-benar diliatin banget. Diperlihatkan banget Iya. ya. Oke. Mungkin semenjak pendakian itu kan tahun lalu ya. Pelajaran apa yang kakak ambil nih dari yang kakak alami di pendakian, dan itu mungkin pertama kali ya, pengalaman pertama kali kakak kan Iya. mengalami hal yang sejelas itu kan. Nah, apa pelajaran yang kakak ambil dari pendakian itu? Dari situ kita banyak belajar ya tentunya ya. Dari kita harus bisa, untuk selanjutnya kita harus bisa memanage waktu. Yang harusnya 8 jam kita harus 8 jam gitu kan. Kita harus lebih bisa memanage waktu. Udah gitu jangan egois. Jangan egois. Iya, karena kan kita emang egois banget sih, harusnya dari awal kita udah egois kan. Dari awal kan kita nyampe Surken itu jam 7. Harusnya kan sebelum jam 7 itu kita bisa kan ngecamp dulu di pos 3 atau pos 4 gitu. Tapi kita kekeh pengen camp di Surken Barat, yang akhirnya kan kita kena hipo. Nah itu harusnya itu udah nggak boleh sih. Jadi kita bisa belajarnya, oh ya kalau cuaca buruk gitu kan, kita jangan melanjutkan perjalanan. Lebih baik kita camp dulu di tempat yang lebih aman. Baru memikirkan untuk yang lain-lain ya. Jadi Karena ini kan, saking kakak ingin berkemah di dekat sumber air mungkin iya, ya. gitu. Seharusnya memaksakan. iya, seharusnya berhenti dulu dong. Iya. Ya kan, bangun tenda di situ, Iya. istirahat, baru nanti kalau sewaktu-waktu kondisi udah membaik baru kakak untuk ngambil nih kan Iya. di sumber ini. Oke. Dan seharusnya juga sebentar ya Kak. Nah, Kan kita summit jam 11 ya. Iya. Itu kan enggak, jam 1. Kita kan udah kesiangan banget itu ya. Harusnya dari pagi itu kita summit. Jadi kan kita turun juga nggak mungkin kena trek malam kan. Nah ini kita turun dari setengah 4, kita baru turun, otomatis kan kita kena trek malam. iya. Dan pendakian malam itu emang lebih gimana ya, resikonya lebih tinggi sih. Resikonya lebih Dari tinggi. cuaca, dari hal-hal mistis juga kan. Kalau malam suasananya beda kan ya. Iya.
gitu. Oke, jadi itu pelajaran yang kakak ambil dari pendakian di Gunung Gede ini di tahun kemarin mungkin ya? Iya, Di tahun tahun kemarin. Oke, ada lagi mungkin kak selama perjalanan pulang dari tempat simaksi ini sampai ke rumah ini, ada lagi gak gangguan-gangguannya atau mungkin di rumahnya sendiri? ada. Ada. Dia jadi itu kan kita pulang hari Rabu ya. Hari Rabu kita pulang. Nyampe rumah itu kita masih kayak digangguin, ngerti nggak sih? Jadi kayak mereka maksudnya tuh kita kan sakit tuh, pulang dari mendaki itu kita semua sakit, dan si Aldi dan Aldo itu emang kan orangnya sensitif ya, jadi mereka tuh masih merasakan dia ada gitu. Oh jadi masih auranya menempel mungkin Iya. ya, menempel seperti itu. Oke, lumayan juga nih ya kayak kalau misalnya digambarin mungkin itu di arah turunnya ini kan udah bener-bener malam banget itu. Iya. Dan itu nggak ada pendaki lain kan? Nggak ada. Bisa dibilang ini lumayan nekat juga ya, lumayan nekat. 2 cewek, 2 cowok. Iya. Dan posisinya kakak lagi haid juga kan, lagi halangan. Temen kakak juga itu yang tadi, yang satunya lagi nih yang cewek lagi halangan juga apa gimana? Enggak. Cuma aku aja. Oh jadi, tapi kakak sebelumnya bilang nggak sih ke mereka gitu? Bilang, Iya, dan jujur mereka kalau juga misalnya lagi haid seperti itu. Iya, bilang. Oke siap. Oke jadi itu adalah kisah Kak Uci di pendakian Gunung Gede pada tahun lalu ya kayak di 2020 berarti. Iya, Agustus 2020. Agustus 2020, 1 tahun lewat ya mungkin. 1 tahun lewat. Oke. Ada pesan-pesan untuk pendaki-pendaki mungkin Kak yang Iya, jadi pesannya untuk pendaki, apalagi pendaki pemula ya. Mungkin yang senior mah udah pada tahu ya. Udah tahu gitu caranya gimana, yang perhitungan mungkin ya, perhitungannya. Perhitungan waktu, terus persiapan fisik kita juga, perlengkapannya. Nah, pesannya itu kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin fisik kita, perlengkapan kita juga, dan kita harus mengetahui medan yang akan kita tempuh juga, jadi kita bisa memanage waktu juga kan, biar nggak merasakan apa yang kita rasakan kemarin gitu kan. Yang pertama sih bisa memanage waktu, terus jangan egois, jaga etika selama di pendakian, itu paling utama ya, karena kan kita mendaki itu kayak kita berkunjung ke rumah teman, dan kita harus menjaga etika kita saat berkunjung ke rumah teman itu kan kita juga kalau bertamu kita harus sopan santun gitu kan, menjaga attitude kita lah. Nah di pendakian juga sama sih, harus kayak gitu, dijaga ucapannya, etikanya, udah sih kayak gitu. Oke, jadi lebih ke perhitungan untuk segala halnya ya, baik itu persiapan fisik ya kan, persiapan mental, perhitungan waktu, logistik dan peralatan ya. Dan juga yang tadi kakak bilang ini, kalau ya jangan sampailah para pendaki pemula ini ngalamin apa yang kakak alami nih. Jangan, ya kata kasarnya jangan asal-asalan lah gitu ya. Harus benar-benar siap mentalnya juga. Attitude-nya ya, attitude-nya itu yang benar-benar harus dijaga gitu kan. Oke. Ini adalah kisah pendakian dari Kak Uci di tahun 2020 bulan Agustus ya. Oke. Terima kasih banyak nih Kak udah mau bercerita. Sama-sama Kak. Sukses selalu untuk Kak Uci ya. Oke. Dan ada sedikit pesan juga untuk Mandiri Channel, semangat terus berkarya, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan jangan dengerin apa kata orang. Amin. Intinya tetap semangat aja ya Kak ya. Kita saling mendoakan aja ya. Oke, buat kalian karena ini adalah video perdana kita ya, mungkin masih banyak sisi kesalahannya, cuman ambil sisi positifnya aja ya, buang yang negatifnya. Jadi untuk kalian yang ingin bercerita pernah mengalami hal atau cerita mistis selama pendakian ya, kalian bisa hubungin aja akun Instagram dari Mandiri Channel. Oke, sekian aja podcast yang kita lakukan bersama Kak Uci. Dari mana nih Kak? Dari Tasik atau dari Bogor saya bilang? Bogor aja karena sekarang tinggal di Bogor. Oke siap, dari Bogor ya. Mohon maaf ya ada tutur bahasa yang kurang berkenan selama kita berbincang-bincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.